Selamat datang di Jam Novel. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan notifikasi dan bagikan ke teman-teman Anda. Semoga kita sehat selalu. Salam sejahtera dan selamat menikmati. Kisah si Dewa Perang, Bab 101 Gaun Pengantin Harga Setinggi Langit. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Vivi Zhou, David Chu membawa Indian Yun dan kembali ke Villa Pavilion Begonia. Setelah makan malam, Bella kembali ke kamar untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan sangat bijaksana. Dan David Chu pergi berbelanja dan berjalan-jalan dengan Karin Yun. Sedangkan Indian Yun si pengganggu orang pacaran telah lama diusir oleh David Chu. Dengan marah pergi mencuci piring dan membereskan pekerjaan rumah. Mengambil peran sebagai pengasuh kecil, keluarga. Di pusat kota Jiangling, lampu ribuan rumah terang dan hangat. Karin Yun dan David Chu berjalan berdampingan di jalan-jalan kota Jiangling, merasakan angin malam yang menyegarkan di telinga mereka dan pemandangan malam yang remang-remang, memberi orang halusinasi dan kesan romantis. Tampaknya mereka berdua seperti kekasih muda yang sedang jatuh cinta, menarik banyak orang yang lewat. Mata indah Karin Yun berkedip-kedip, pikirannya melayang, wajahnya yang cantik memerah, dan dia mendesah dalam hatinya, bah, siapa yang menjadi kekasihnya? David Chu, sudah lama sekali jalannya. Kemana kamu akan membawaku? Aku harus kembali dan memberikan bimbingan pekerjaan rumah kepada Bella. Ucap Karin Yun dengan suara marah. Sepanjang jalan, pria ini tidak mengatakan sepatah kata pun, diam bagaikan manusia kayu. David Chu tersenyum, mengarahkan jarinya ke depan ini. Karin Yun melihat ke depan. Di sebuah pusat perbelanjaan yang modis, sebuah toko sedang mengadakan pameran pernikahan dengan gaya dekorasi yang terang benderang, mewah dan romantis dan segala macam gaun pengantin mahal, cincin berlian, perhiasan dan barang-barang mewah ternama lainnya. Menarik perhatian banyak pria dan wanita muda. David Chu berkata, 2 bulan terakhir telah menjadi puncak pernikahan. Selusin merek perhiasan pernikahan dalam dan luar negeri telah bersama-sama memamerkan ribuan gaun pengantin yang berharga. Aku mendengar bahwa ada beberapa harta karun yang ikut berpartisipasi dalam pameran 17 kota. Malam ini adalah hari terakhir pameran kota Jiangling. Yuk kita pergi lihat. David Chu dengan antusias berkata, menarik tangan Karin Yun. Pada saat ini, Karin Yun membuka bibir merahnya karena terkejut, jantung berdebar-debar, gugup dan panik. David Chu, dia membawa dirinya untuk melihat gaun pengantin. Mungkinkah dia ingin melamar dirinya? Pikiran ini baru saja muncul, wajah cantik Karin Yun menjadi sangat panas, kusut dan dengan gugup menggigit bibir merahnya. Dia berkata, David Chu, menurutku, kamu terlalu impulsif. Kita belum sampai pada hubungan seperti itu. Karin Yun sangat malu, hatinya kacau bagaikan rusa yang menubruk tanpa jelas arah, dan terpana oleh perilaku mendadak David Chu. David Chu melirik Karin Yun yang malu dan gugup, dan menyadari bahwa dia telah salah paham. Dia tersenyum tak berdaya, Karin kamu salah paham. Adikku Vivi Zhou lah yang akan menikah. Aku ingin memberinya kado pernikahan, minta kamu membantuku memilih gaun pengantin. David Chu sedikit emosional, tumbuh begitu besar, saya belum memberinya hadiah yang layak seingat saya. Pernikahan adalah peristiwa seumur hidup. Sebagai kakaknya, aku harus mengirimkan berkah yang paling berharga. Meskipun ketika berada di mal pada siang hari, diam-diam membayar 1,16 miliar kalung berlian, dan membeli selusin perhiasan dan memberikannya kepada Vivi Zhou. Tapi di hati David Chu, itu terlalu santai dan asal-asalan. Adik perempuan dia David Chu menikah. Pastinya harus glamor dan terkenal di seluruh dunia. Hadiah besar ini harus dipilih dengan cermat agar semua orang iri. Ternyata seperti ini. Kamu seharusnya mengatakannya sebelumnya. Karin Yun menghela nafas lega dan menatap David Chu dengan cemberut, membuatnya takut sampai mati. Dia benar-benar mengira David Chu akan melamarnya. Dia tidak memiliki persiapan ini di dalam hatinya. Tapi kemudian, Aga merasa kehilangan dan kesedihan yang tak bisa dijelaskan di hatinya, seolah sesuatu yang semula miliknya diambil oleh Vivi Zhou. Karin Yun mengerutkan bibirnya dan mendengus bangga, toh bukan membelinya untukku. Kenapa memintaku untuk datang dan memamerkan seberapa baiknya hubungan kalian kekasih masa kecil? David Chu sudah mencium bau asam dan cuka yang familiar di udara. Dia tahu bahwa Karin Yun si botol cuka kecil telah menjadi cemburu lagi. Jika tidak ditangani dengan benar,
kemungkinan besar akan berubah menjadi perang dingin yang mengerikan. Tetapi setelah banyak pengalaman pertempuran yang sebelumnya, David Chu telah menguasai taktik inti pada topik, membuat istriku bahagia. Dia langsung memujinya dengan ekspresi tulus di wajahnya. Tentunya karena nona cantik Karin Yun kamu memiliki selera tertinggi dan penglihatan terbaik. Hal-hal yang halus seperti gaun pengantin, bagaimana bisa dipahami oleh orang yang kasar seperti kami? Ini baru lumayan. Memandang sikapmu yang sangat tulus, aku akan membantu kamu. Karin Yun tersenyum bahagia dan berjalan ke pusat pameran dengan kakinya yang lurus dan ramping. David Chu juga tersenyum, melihat punggung anggun wanita cantik itu, hatinya bergerak. Karin tenanglah, aku sudah lama mempersiapkan gaun pengantin kamu. Itu unik di dunia dan seluruh alam semesta. Itu adalah hadiah yang menjadi milik kamu sendiri. Ketika aku mengakui identitas dan saat keluarga saling mengenali, aku secara pribadi akan mengenakan gaun pengantin yang tak tertandingi untuk kamu. Biarkan seluruh dunia tahu bahwa kamu adalah istri David Chu dan cinta dalam hidup aku. Ia yakin bahwa hari ini sudah sangat dekat. David Chu menjernihkan suasana hatinya dan berjalan ke pusat pameran bersama Karin Yun. Di pameran, gaun pengantin, cincin berlian, dan perhiasan diam-diam tergeletak di etalase yang indah, dipadukan dengan lampu yang hangat dan romantis, dan suara biola yang merdu di tempat kejadian, membuat orang merasa seperti berada di surga impian, memancarkan romansa dan kesucian. Nafas, kostum yang sangat indah, ditambah dengan kegembiraan dari kata-kata provokatif pembawa acara, telah menggerakkan banyak gadis di tempat itu. Ratusan ribu, atau bahkan jutaan, diinvestasikan untuk membeli perhiasan dan gaun pengantin favorit mereka. Di bawah tatapan kagum dan kerinduan kebanyakan orang, melangkah keluar seperti seorang putri di pesta makan malam, menampilkan dirinya. Gaun pengantin ini semua adalah merek termewah di dalam dan luar negeri. Harganya bisa ratusan juta, miliaran, bahkan puluhan miliar, dan ada yang tidak sedikit, ada yang edisi terbatas, bahkan untuk member mereka yang terhormat pun belum tentu bisa membelinya biarpun memiliki uang. Oleh karena itu, membeli gaun pengantin pada pameran semacam ini adalah simbol kekuatan dan status finansial, cukup bagi mereka untuk menunjukkan gengsi di depan kerabat dan teman mereka. Karin Yun memilih beberapa gaun pengantin sesuai dengan temperamen dan bentuk tubuh Vivi Zhou, tetapi David Chu tidak melihat satupun dari mereka. Alasannya sederhana, terlalu murah dan terlalu umum. Dia adalah dewa militer berjiwa naga yang bermartabat, adik dirinya David Chu akan menikah. Bagaimana bisa begitu biasa, asal-asalan memakai gaun pengantin senilai puluhan miliar, apakah pantas? Setelah mendengar ini, Karin Yun hampir terpeleset dan jatuh, menatap orang ini dengan tajam. Hei, aku sangat baik. Gaun pengantin bernilai puluhan miliar masih tidak cukup. Apa masuk akal? Pada saat ini, suara pembawa acara yang cerdas dan menyenangkan terdengar, seolah-olah menjatuhkan bom pelanggan. Selamat malam. Saya baru saja menerima pemberitahuan dari kantor pusat. Semua orang sangat beruntung, dan saya juga sangat tersanjung. Karena malam ini, Rare Treasure, dari pameran kita akan debut untuk pertama kalinya. Oleh Fashion Master ternama internasional, pendiri 10 merek mewah teratas dunia, VL, dan direktur artistik dari pameran kita, Master Leiden, harta karun langka yang diciptakan sendiri selama lebih dari 13 tahun. Dewi Cahaya Bulan. Segera setelah suara itu turun, 7 atau 8 pria berjas dan sepatu muncul membawa pajangan kristal yang sangat berharga dan mewah, yang langsung meledakkan suasana tempat itu. Tak terhitung orang bersorak, dan kerumunan wanita bahkan berteriak dan menangis kegirangan. Dewi Cahaya Bulan, itu adalah gaun pengantin paling top di dunia. Tidak, itu harus disebut sebagai karya seni. Ia juga memiliki nama panggilan yang unik, The Dream of a Billion Girl. Ini menunjukkan betapa tinggi popularitas dan statusnya. Pada saat ini, mata David Chu sedikit berbinar, dan dia mengangguk pekerjaan Leiden. Dengan terpaksa beli dulu. Jika Vivi tidak menyukainya, minta Leiden terbang ke kota Jiangling dan mengubahnya untukku secara pribadi. Di barat, ada pepatah populer di kalangan masyarakat. Seorang wanita, dia mungkin tidak mengerti jam tangan, mobil mewah, merek makeup, atau bahkan suaminya. Tapi dia pasti akan mengerti, Dewi Cahaya Bulan.
Gaun pengantin yang menyerupai karya seni ini, yang dibuat oleh merek termewah dunia VL, telah diincar semua orang setelah keluar edisi. Gaun ini dijuluki 100 Years Treasure, dan telah menjadi harta yang diimpikan oleh banyak wanita sepanjang hidup mereka. Wanita mana yang tidak merindukan pernikahannya? Siapa yang tidak ingin menjadi pemeran utama wanita paling menarik di hari pernikahan? Dan ketika gaun pengantin ini benar-benar mengangkat tabir misteri dan mengungkapkan wujud aslinya, David Chu menyadari bahwa alasan mengapa Dewi Sinar Bulan menjadi populer di seluruh dunia. Itu sangat indah. Di tengah aula pameran, kerumunan orang berdesakan, dan staf pameran sudah menarik garis pembatas panjang. Orang hanya bisa mengantri dan melihat dari kejauhan. Gaun pengantin terpajang di etalase kristal. Seperti cahaya bulan, perak cerah dan beriak. Tenang dan elegan, dengan pesona unik. Itu terletak dengan tenang di sana. Garis-garis yang elegan dan desain estetika yang unik, seperti kecantikan yang tertidur. Di bawah perawatan sinar bulan. Tidur dengan tenang. Setiap inci garis, setiap detail, begitu sempurna dan sangat unik. Kemuliaan yang sulit diekspresikan, keanggunan dan keindahan yang tak terkatakan. Suasana riuh menjadi sepi, baik pria maupun wanita tertarik dengan karya seni yang indah ini, penuh rasa kagum dan kerinduan. Jika memakainya untuk menghadiri pernikahan sendiri di masa depan, sungguh suatu kehormatan, gaya yang megah, dan menarik perhatian. Sungguh, sangat cantik. Karin Yun juga tertarik dengan matanya yang indah, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru. David Chu juga tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, level artistik Leiden benar-benar semakin tinggi. Dewi Cahaya Bulan ini hanyalah karya iseng saja, dan itu telah membuat dunia terpesona. Aku tidak tahu gaun pengantin, Heart of the Sea, yang aku pesan untuk dibuatnya berbentuk seperti apa. Dia menantikan di dalam hatinya. Dia masih ingat betapa bersemangat dan kegirangan sang master seni mewah yang terkenal di dunia ini ketika dia berbicara tentang pesan inspirasional dari Heart of the Sea. Dengan penuh semangat Leiden mengatakan bahwa ini akan menjadi puncak karir seninya dan karya terakhirnya. Ketika karya seni ini dirilis pasti akan mengguncang dunia. Itu hadiah khusus yang aku siapkan untukmu. David Chu memandang Karin Yun di sampingnya, dengan penuh kelembutan. Kali ini, pembawa acara tersenyum dan memperkenalkan. Dewi Bulan ini adalah karya perwakilan master seni mewah ketua grup LV Leiden. Harganya 300 miliar dan dibatasi hanya 20 set di dunia. Ini adalah harta langka dalam pameran ini. Tapi sayang sekali bahwa Dewi Cahaya Bulan telah melewati 15 kota dan belum menemukan pemilik favoritnya. Jadi setelah malam ini, dia akan terus pergi ke selatan dengan pameran untuk menemukan pemiliknya yang paling cocok. Begitu kata-kata ini keluar, pengunjung di lokasi pameran mulai berdiskusi. 600 miliar, ya Tuhan, ini adalah harga setinggi langit. Tidak heran tidak ada yang membelinya. Siapa yang mampu membelinya? Ya, 800 miliar bisa membeli beberapa villa, beli sebuah gaun pengantin. Keluarga Tang terkaya di kota Jiangling juga tidak memiliki uang nganggur seperti itu. Hei, kalian benar-benar dangkal pengetahuan. Kalian benar-benar berpikir bahwa harta langka Dewi Cahaya Bulan adalah sesuatu yang bisa dibeli asal memiliki uang. Di pameran, seorang pemuda berjas dan bersepatu kulit, mengenakan Patek Philippe, seorang pria kaya tersenyum menghina. Di mata penasaran dan kerinduan semua orang, dia dengan penuh kemenangan memamerkan pengetahuannya. Dewi Cahaya Bulan adalah produk terbagus dari merek termewah dunia VL. Sejauh ini, total 20 set telah dirilis. Setiap set akan menimbulkan guncangan di industri barang mewah dunia. Meski harga 800 miliar sangat mahal, namun ada banyak orang kaya yang sanggup membayarnya, dan jumlahnya banyak hingga bisa dia katakan mengantri ke kota Beijing. Jadi, jika ingin memenangkan Dewi Sinar Bulan ini, tidak hanya kekayaan, pengaruh, latar belakang, kontribusi pribadi untuk masyarakat, tetapi juga dalam pertimbangan penjual. Setahuku sudah banyak orang kaya dan berkuasa di daerah Jiangbei yang sudah mengajukan lamarannya. Bahkan anak-anak kaya kota Beijing juga tidak sedikit, tapi orang-orang ini tidak memenuhi syarat untuk membeli Dewi Cahaya Bulan ini. Mari kita bilang begini saja, dalam seluruh kota Jiangling, tidak ada yang memenuhi syarat untuk membeli Dewi Cahaya Bulan. Tuan rumah pameran hanya tersenyum tipis dan mengangguk dengan sedikit arogan.
Grup VL mereka adalah merek termewah dunia, memiliki nilai merek lebih dari ribuan triliun. Kekuatan komprehensifnya sebanding dengan beberapa negara kecil di barat. Bagaimana bisa tertarik pada kota Jiangling yang kecil? Pameran Dewi Sinar Bulan malam ini hanya untuk tujuan promosi dan memainkan peran iklan. Tidak ada yang mengira bahwa siapapun di kota Jiangling tidak dapat membeli harta langka ini. Pengakuan penyelenggara dengan tidak bersuara membuat kaget dan heboh orang-orang di tempat kejadian. Mereka mengira harga 800 miliar sudah cukup untuk mengejutkan, tapi mereka tidak menyangka bahwa nilai Dewi Bulan ini begitu tinggi. Ini bukan hanya komoditas, tetapi simbol kekayaan, status, dan kekuasaan seseorang. Tidak heran, ada begitu banyak raksasa di dunia, dan para pangeran dan putri memeras otak mereka, dengan panik menawarkan lebih dari 10 kali lipat harga agar bisa membeli Dewi Cahaya Bulan. Ketika penonton menghela nafas dengan emosi dan iri, mereka tidak tahu bahwa David Chu yang berada di samping itu diam-diam telah login ke kotak surat internasional dan mengirim email ke Leiden. Setelah itu, dengan mudah memasukkan Dewi Bulan ini ke dalam keranjang belanjaan. Ia mengambil 2 langkah ke depan. Jika ingin melihat gaun pengantin ini dari dekat, ia juga harus mempertimbangkan apakah cocok dengan tubuh Vivi Zhou. Tuan, mohon berdiri di luar batas penjagaan. Tidak ada yang diizinkan masuk di sini. Di depan, seorang wanita jangkung berseragam di pameran mengulurkan tangannya untuk menghentikan David Chu. Dia angkuh, menghina, dan mendengus dingin. Dia telah memperhatikan David Chu sejak awal. Dia memakai pakaian yang jumlahnya kurang dari 400.000. Dia tidak selaras dengan orang sukses di tempat itu. Dia bahkan menilai gaun pengantin yang mereka pamerkan dan memilih untuk waktu yang lama tanpa membelinya. Itu hanya menodai barang mewah mereka yang mulia. Nah, masih ingin punya penilaian terhadap harta karun langka ini, Dewi Cahaya Bulan. Ini hanya saat pameran memungkinkan segala jenis kelas berbaur. Jika di toko brand VL mereka, orang berkualitas rendah ini pasti akan diusir olehnya dengan memanggil satpam. Karin Yun juga merasa sedikit malu. Wajahnya yang cantik memerah. Dia menarik ujung baju David Chu dan berbisik, "David Chu, kita harus pulang." Meskipun dia menyukai harta langka semacam ini, itu jauh dari yang bisa dimiliki kelas mereka. Melihat dari kejauhan, itu sudah merupakan keberuntungan besar. "Pulang. Aku belum selesai membeli barang, kenapa pulang?" David Chu tersenyum, lalu dia meremehkan dan menunjuk pada Dewi Cahaya Bulan yang mahal dan anggun di etalase kristal. "Aku sudah membeli benda ini, kalian mengemasnya." Wow, dalam sekejap, ratusan mata penonton semua menatap David Chu. Terkejut, bengong, luar biasa. Kisah si Dewa Perang, bab 102. Apa kabar Tuan? Kamu bilang kamu mau beli ini, Dewi Cahaya Bulan. Bibir wanita berseragam itu terbuka lebar dan dia terkejut sejenak, tapi kemudian ada sedikit sarkasme dan penghinaan di wajahnya, dan dia berbisik, "Idiot. Dewi Cahaya Bulan, sungguh mulia, dapatkah orang seperti ini menyentuhnya?" Segera, orang-orang di sekitar semua memandang David Chu, dan mereka semua berdiskusi bersama, dengan ekspresi berbeda. Di antara mereka, wajah orang kaya yang dengan bangga pamer barusan adalah yang paling malu. Dia sangat yakin barusan, dengan tegas mengatakan, tak seorang pun di kota Jiangling yang memenuhi syarat untuk membeli Dewi Cahaya Bulan ini. Orang ini maju dalam sekejap mata, meminta orang pameran untuk membungkus barang untuknya. Bajingan ini, bukankah ini jelas-jelas menamparkan wajahnya? David Chu tampak tenang dan bertanya dengan suara keras, "Aku sudah membeli gaun pengantin ini. Apakah ada masalah?" Baru saja, dia telah mengirim email kepada ketua VL Group Ten Leiden, dan dia mengatakan dengan penuh semangat bahwa adalah berkah besar baginya. David Chu bisa membeli karyanya. Dianggap dari tahapan tertentu, gaun pengantin ini sudah menjadi miliknya. Apa ada masalah? Haha, kamu punya penyakit berangan-angan. Kamu juga berhak membeli Dewi Cahaya Bulan ini. Pria tadi maju dengan sikap satria dan dia menuduh David Chu. Kamu punya harta puluhan triliun. Kamu memiliki latar belakang keluarga hebat. Kamu memiliki medali kehormatan bangsawan yang diberikan oleh keluarga kerajaan barat. Apakah kamu memberikan kontribusi besar bagi masyarakat? Pria itu penuh dengan kesombongan, dan dia mendengus dingin. Tidak ada. Berdasarkan apa kamu harus membeli Dewi Cahaya Bulan?
Ratusan mata di antara penonton, semua menatap David Chu, menantikan pria ini, kualifikasi dan kartu andalan apa yang dia miliki. Dan David Chu hanya membawa tangannya di punggungnya, bahkan tidak melihat pria yang tidak tenang itu. Dia dengan tenang berkata, "Karena aku menginginkannya, maka itu milikku." Ya, dia, David Chu, adalah Dewa Sura, yang membunuh seluruh penjuru dunia barat, dan merupakan dewa militer berjiwa naga yang tak tertandingi di Tiongkok. Kekuasaan meliputi di seluruh dunia, dengan pengaruh yang meliputi seluruh dunia. Selama dia mau, siapa yang berani tidak memberikannya? Sudut mulutnya segera bergerak, benar-benar tercengang. Semua orang di tempat itu juga tercengang dan tercengang. Kamu menginginkannya, lalu itu jadi milik kamu. Logika macam apa ini? Hari yang kacau. Bahkan tuan muda terkaya tidak begitu gila. Jadi seret. Hehe, aku pikir seseorang ternyata punya penyakit jiwa. Anak laki-laki itu benar-benar marah dan melambai tidak sabaran. Satpam, cepat usir penyakit jiwa ini. Itu hanya menghalangi kita. Beberapa pimpinan pameran pun sempat nampak murung. Bagaimana mereka bisa diganggu orang seperti ini padahal mereka pameran yang bagus. Rasanya tidak nyaman seperti menelan sekilo lalat. Seseorang memberikan isyarat mata dan hendak memanggil penjaga keamanan untuk mengusir orang ini. Bum bum. Pada saat itu, sebuah Rolls-Royce Phantom tiba-tiba berhenti di depan pintu pameran. Selanjutnya, seorang pria barat yang tampan dengan rambut pirang dan mata biru dalam setelan jas dan sepatu kulit, dikelilingi oleh 7 atau 8 pengawal, memasuki tempat tersebut dengan ekspresi cemas dan gugup. Ini Presiden Rian. Semua eksekutif atas pameran tiba-tiba panik dan bergegas turun untuk menyambut mereka dengan penuh semangat. Rian, Presiden Grup VL di Cina, adalah bos langsung mereka, dan pada saat yang sama, dia juga anak dari ketua grup Leiden. Presiden, kenapa Anda datang selarut ini? Kami menyambut baik bimbinganmu. Semua pemimpin pameran bergegas turun dari panggung, bersemangat dan gugup menyambut pria barat yang tampan itu. Namun, Rian langsung melewati mereka dengan hembusan angin, seolah mereka adalah udara. Segera setelah itu, Rian berlari ke arah David Chu, membungkuk dengan sangat hormat, dan berkata, "Tuan, suatu kehormatan bisa melayanimu." Melekukkan lutut dengan penuh hormat. Semua eksekutif puncak di pameran itu menatap dengan mata terbelalak dan hampir jatuh karena shock. David Chu hanya menganggukkan kepalanya dengan ringan dan tidak mengeluarkan suara. Itu pasti Leiden yang jauh di barat secara khusus menginstruksikan putranya untuk datang menemuinya secara pribadi, agar tidak kehilangan kesopanan dan membangkitkan amarahnya. Rian, di sisi lain, berdiri di belakang David Chu, seperti seorang pelayan yang selalu siap sedia. Kerumunan orang yang hadir langsung membatu, seperti patung berantakan tertiup angin. Ini, sialan, apa situasinya? Rian adalah tuan muda dari VL Group. Dia akan mewarisi 1.000 triliun di masa depan. Dia memiliki kedudukan yang tinggi dan disayangi oleh keluarga. Bahkan terhadap para pangeran dari keluarga kerajaan pun, dia berani menuding hidung mereka dan memaki mereka. Tapi sekarang menghadapi orang biasa seperti David Chu, dia melekukan lutut memberi salam dan rendah hati seperti seorang pelayan. Identitas macam apa orang ini? Termasuk Karin Yun, puluhan staf di pameran, serta para penonton, semuanya tercengang dan otak mereka kosong. Wajah David Chu tenang. Dia hanya berjalan maju 2 langkah, ingin melihat lebih dekat Dewi Cahaya Bulan, di etalase kristal. "Tuan, aku akan membantu Anda." Wanita berseragam yang sombong dan menyuruh David Chu untuk berdiri lebih jauh barusan, buru-buru melepaskan garis pembatas untuk David Chu, dan mengundangnya ke arena dengan rasa hormat dan ketakutan. Beberapa pemimpin pameran secara pribadi membantu David Chu membuka etalase kristal dan mengeluarkan harta langka, Dewi Cahaya Bulan. Bercanda, pria besar ini bisa membuat anak bos dari perusahaan mereka memberi salam dengan melekukkan lutut. Jangankan melihat Dewi Cahaya Bulan ini, bahkan jika membakar semua koleksi pameran mereka, siapa yang berani mengeluh? David Chu mengulurkan tangan dan menyentuh Dewi Cahaya Bulan. Ketika dia merasa semuanya baik-baik saja, dia tersenyum. "Ya, akhirnya saya menemukan hadiah yang terpaksa diberikan." Semua orang di tempat itu mengejang sudut mulut mereka, hampir mengeluarkan seteguk darah lama. Ini adalah harta langka Dewi Cahaya Bulan Grup VL dengan edisi terbatas 20 set.
Dan di mulutnya, hanya hadiah yang terpaksa diberikan. Setelah itu, David Chu mengucapkan kalimat kedua ke Masi. Ya, Tian yang telah berdiri dengan patuh di belakangnya, maju sendiri dengan hormat dan mengemasinya dengan terampil untuk David Chu. 800 miliar, besok akan aku transfer ke akun perusahaan kalian tanpa kekurangan. Kata David Chu tenang. Tian melambaikan tangannya dengan cepat, tersanjung dan berkata, tidak, tidak. Ayahku berulang kali mengatakan kepadaku bahwa ini adalah kehormatan bagi kami. Tuan bisa menyukai karya grup kami, dan ini adalah hadiah dari kami untuk Tuan. Jangan katakan tentang pengaruh besar David Chu, hanya tentang konsep inspiratif dari Heart of the Sea yang diberikan kepada Leiden beberapa tahun yang lalu saja sudah cukup untuk membawakan aset beberapa triliun untuk grup mereka. Apa artinya hanya Dewi Cahaya Bulan? Kapan kamu melihat aku mengambil barang orang lain dengan gratis? David Chu hanya tersenyum ringan. Uang kamu terima saja dengan damai. Hanya saja besok, aku membutuhkan orang dari kamu untuk membantuku mengantarkan gaun pengantin ini untuk adikku. Apa bisa dilakukan? Perintah Tuan sama sekali tidak masalah. Rian membungkuk lagi dan lagi dengan sangat hormat. Sikap Rian yang rendah hati melekukkan lutut memberi penghormatan membuat wanita berseragam dan pria barusan pucat ketakutan, karena takut menyinggung David Chu dan dibalas oleh pria besar itu. Namun, David Chu hanya tersenyum tipis mengingat orang kecil seperti mereka. Jalan, pulang yuk. David Chu mengetuk wajah Karin Yun yang tercengang, dan pergi dengan wanita cantik dengan gagah. Sampai mereka berdua benar-benar menghilang dari pandangan, seluruh pameran, dan bahkan seluruh gedung mall, langsung diledakkan oleh sebuah berita, dan itu menjadi sensasi. Dewi Cahaya Bulan ternyata sudah dibeli. Ya Tuhan, membelanjakan yang 800 miliar, siapa yang sehebat itu? Bukankah katanya tidak ada seorang pun di kota Jiangling yang memenuhi syarat untuk membelinya? Beli, haha, itu dimohon untuk dihadiahkan kepadanya. Bahkan pangeran dari VL Group harus membungkuk dengan hormat kepadanya. Sobat ini, benar-benar membanggakan rakyat kita. Ya Tuhan, apakah Tuan muda dari keluarga raksasa top di kota Beijing? Ada naga asli muncul di kota Jiangling. Tiba-tiba, berita sepertinya memiliki sayap tersebar ke seluruh kota Jiangling dalam sekejap. Pada saat ini, David Chu sebagai protagonis, memegang tangan putih wanita cantik itu, berjalan di bawah sinar bulan yang hangat, hanya meninggalkan punggung pada orang-orang. Misterius dan hebat. Kembali ke paviliun Begonia, suasana hati Karin Yun masih belum bisa tenang untuk waktu yang lama. Meski sudah lebih dari setengah jam berlalu, teringat bahwa David Chu baru saja melempar ratusan miliar dan membeli gaun pengantin, Moonlight Goddess, yang disebut harta langka. Teringat anak bos dari VL Group, Rian, memperlakukan David Chu dengan hormat. Dia masih seperti mimpi, wajahnya yang cantik penuh dengan keheranan. David Chu membantu Bella yang sedang tidur untuk menutupi selimut, mencium pipi kecil putrinya, dan bertanya dengan lembut apa yang kamu pikirkan. Karin Yun menarik napas dalam-dalam dan matanya yang indah berkedip-kedip. David Chu, siapa kamu? Kenapa bahkan Presiden Grup VL memperlakukan kamu dengan hormat? Dewi Cahaya Bulan yang dijual seharga ratusan miliar, ingin diberikan kepada kamu. Dia mengangkat alisnya yang sempurna. Jangan-jangan kamu juga penyelamat VL Group. Ketika kamu sedang dalam misi di barat, dia juga menyelamatkan mereka. David Chu tersenyum canggung. Dia akan membuat alasan, tetapi tidak disangka diketahuinya. Dia tidak punya pilihan selain mengulurkan tangannya dan mengatakan yang sebenarnya, ini benar-benar bukan. Hanya saja Leiden pendiri VL Group berteman dengan aku. Dia adalah teman lama aku. Dia adalah Dewa Sura pembunuh 4 penjuru di dunia kegelapan barat. Bahkan raksasa yang telah mendominasi selama 200 tahun di kuil telah berlumuran darah olehnya. Kekuatannya yang kuat dan pengaruhnya yang sangat besar dapat digambarkan seperti menutupi langit dengan satu tangan. Ditinjau dari seluruh dunia barat, baik perusahaan kaya dengan nilai pasar ribuan triliunan, kepala negara, atau keluarga bangsawan, semuanya menganggap persahabatan dengan Dewa Sura sebagai kehormatan besar, dan mendapatkan kesan baik dari David Chu adalah kehormatan seluruh keluarga mereka. Karin Yun melirik David Chu dengan curiga, dan berkata dengan marah, kamu adalah orang yang sangat populer. Valet Smith dari Taman Bermain Happy Valley, Ketua VL Group mewah, memiliki persahabatan dengan kamu.
Beda dengan orang biasa seperti kami yang dilahirkan untuk bekerja keras. Karin Yun mengerutkan bibirnya, duduk di sisi tempat tidur dengan masam, memijat pahanya. Sia-sia menemani kamu mencari hadiah sepanjang malam hingga kaki sakit. Akhirnya sendiri tidak dapat apapun. David Chu tersenyum, dan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, kalau begitu aku akan memberimu hadiah khusus sekarang. Kamu lepas celananya dulu. Apa? Mata Karin Yun langsung melebar, wajahnya yang cantik memerah, dan dia mengertakkan gigi dan melemparkannya sebuah bantal, tidak tahu malu, bajingan. Bajingan ini, mengapa pemikirannya begitu kotor, semakin keterlaluan. David Chu dengan cepat menangkap bantal dan wajahnya sangat masam. Apa yang kamu pikirkan? Maksud aku minta kamu menunjukkan kaki dan betis, aku bantu kamu pijat kaki. Kamu berjalan sepanjang malam dan mengeluh sakit. Ini akan berhasil. Dalam buku pengobatan misterius tercatat beberapa teknik refleksi kaki. David Chu mempelajarinya dan kebetulan bisa mencobanya malam ini. Wajah cantik Karin Yun menjadi lebih panas. Dia menatap David Chu dengan malu-malu, dan berseru, tetap saja kamu bajingan. Ya. Siapa tahu pria ini memanfaatkan kesempatan untuk menyentuhnya. Refleksi kaki, kenapa terasa tidak bisa diandalkan? Segera, David Chu membawa baskom berisi air panas, dengan lembut dan terampil, melepas sepatu hak tinggi Karin Yun, menggulung celananya hingga wanita cantik itu memperlihatkan sepasang kaki indah dan setengah betis yang mulus. Kaki putih indah, kulitnya halus dan cerah, seolah-olah tumbuh dengan cara direndam dalam susu setiap hari, setengah melengkung, sebening kristal, seperti sepotong batu giok halus. Itu hanyalah mahakarya Tuhan, dan tiada cacat. David Chu tidak bisa menahan nafasnya yang menderu, merasakan kelembutan dan kehalusan kaki indah wanita cantik itu, menuju ke atas, sepasang kaki lurus dan ramping. Betis Karin Yun berwarna putih gading yang sehat, halus dan lembut seperti batu giok putih. Kencang dan penuh elastisitas, membuat orang tidak bisa menahan diri untuk menggenggamnya di telapak tangan dan memainkannya dengan hati-hati. David Chu mengangkat kelopak matanya tanpa sadar dan menyapunya, melihat ke atas dari separuh kaki celana yang telah digulung, dan di atasnya, ada kaki bulat seputih salju yang indah, dengan garis yang terlihat, dengan daya tarik yang ekstrim. Jika naik lagi, ops, David Chu buru-buru memutuskan pikirannya yang tidak pantas ini, memusatkan pikiran untuk mengingat kembali teknik pijat, buku pengobatan misterius. Karin Yun hanya merasakan sepasang tangan besar yang kasar terus-menerus mengusap-usap kaki dan betisnya. Keadaan mereka saat ini sepertinya agak ambigu, membuatnya tersipu, menggigit bibir merah, malu dan gugup. David Chu, sebenarnya kamu bisa pijat tidak? Dia mendesah sedikit marah, dan sekarang dia semakin yakin bahwa bajingan ini memanfaatkannya. Ark, begitu suara itu turun, Karin Yun hanya merasakan kesemutan dan rasa nyaman di telapak kakinya, yang membuatnya gemetar, tak bisa menahan desahan, suaranya masuk ke telinganya, sangat menggoda iman. Dia memejamkan mata dengan kenikmatan yang luar biasa, dengan enam menikmati ritme yang menyakitkan dan nyaman ini, dan menarik napas panjang selama 4 atau 5 menit, seolah-olah tulang-tulang seluruh tubuh menjadi lebih ringan. Wah, nyaman sekali, kamu jangan berhentikan, gunakan sedikit kekuatan. Kisah si Dewa Perang, bab 103 menemanimu. Wajah cantik Karin Yun memiliki butiran keringat, dan dia berkata dengan lembut begitu dia mengucapkan kata-kata itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kata-kata itu sangat ambigu, dan wajahnya yang cantik memerah. Bajingan ini pasti sedang tertawa dengan mesum sekarang, siap menyaksikan leluconnya sendiri. Karin Yun berpikir seperti ini, tapi saat dia menyapu matanya yang indah, dia sedikit terkejut dan terharu. Pada saat ini, David Chu memegang kaki gioknya dengan kedua tangan, dengan lembut dan terampil memijat titik-titik akupuntur di kaki. Tetapi wajahnya yang tegas sangat serius dan fokus, bahkan tidak ada gangguan sedikit pun, apalagi niat mesum. Karin Yun tiba-tiba merasa bersalah, orang ini. Telapak kaki adalah busur refleks tubuh manusia, dan titik akupuntur di telapak kaki merefleksikan organ tubuh manusia. Titik Taibai, Zhongfeng dan Xingjian kamu terasa sangat nyeri ketika ditekan, menunjukkan bahwa limpa, perut dan hati tidak terlalu baik. Kelembaban di dalam tubuh terlalu berat. David Chu mengerutkan kening, dan nadanya sedikit menyalahkan, kamu masih sangat muda, bagaimana bisa tubuhnya begitu lemah?
Jika kamu terus seperti ini, ketika kamu menjadi wanita tua, bukankah tubuh penuh penyakit? Kamu yang wanita tua, Karin Yun terkekeh, lalu tertawa manja. Setelah itu, dia berkata dengan pelan, apa daya, setelah melahirkan Bella, aku dikeluarkan dari keluarga Yun. Untuk mencari nafkah, saya sering bekerja lembur dan begadang. Aku juga bekerja paruh waktu sebagai pelayan di kedai kopi. Makanannya dingin, dan terkena hujan beberapa kali. Seiring waktu berlalu, seperti ini. David Chu tiba-tiba berhenti, hatinya penuh duka dan menyalahkan diri sendiri. Wanita konyol ini, kehidupan apa yang dia alami dalam 5 tahun terakhir, dan seberapa besar penderitaannya. David Chu, Karin Yun terkejut, sedikit malu. Maaf, aku seharusnya tidak mengatakan ini kepada kamu. Sebenarnya tidak apa-apa sekarang, semuanya sudah berakhir. Akulah yang harus minta maaf. David Chu berkata dengan suara yang dalam, aku seharusnya datang kepada kalian ibu dan anak lebih awal, agar kalian tidak terlalu menderita. Karin Yun tercengang sesaat, air mata mengalir di matanya, dan dia sedikit tersentuh. Sambil memijat, David Chu berkata tanpa ragu, besok aku akan pergi ke apotek untuk membeli obat Cina untuk menghilangkan kelembaban dan menambah darah. Mulai sekarang kamu harus memijat dan merendam kaki setiap malam untuk memulihkan tubuh kamu, tahu? Baiklah, aku turuti kamu. Karin Yun mengangguk dengan patuh, dan rasa hangat menjalar dari jari kakinya, dan dia sangat tersentuh. David Chu, kenapa kamu begitu baik padaku? David Chu mengangkat kepalanya dan tersenyum lembut, karena kamu adalah istriku. Karin Yun tersipu, dan dengan cepat menjawab, palsu, kita hanya pasangan palsu yang menyamar. Asalkan kamu buka mulut, yang palsu bisa menjadi nyata kapan saja. David Chu setengah berdiri, menekan bahu Karin Yun, dan berkata dengan sayang. Mata saling berhadapan. Pada saat ini, sepertinya ada ribuan kata ingin diucapkan, dan sepertinya tidak perlu kata-kata. Karin Yun hatinya bergejolak, bingung dan terharu. Perlahan-lahan dia menutup matanya, dengan lembut mengangkat dagunya, bibirnya yang merah panas, seperti pengantin wanita yang pemalu dan penuh penantian di malam pengantin. Bang bang bang. David Chu bisa dengan jelas mendengar detak jantungnya yang keras, tenggorokannya sedikit kering. Dia menarik napas dalam-dalam, dan segera menindih tubuh halus itu dengan kasar, dan mencium bibir merah menyala. Ketika cinta sudah dalam, tidak perlu diungkapkan, dan tidak bisa dihalangi. Jingle bell. Saat ini, dering telepon melengking, seperti petir di hari yang cerah, langsung membuat Karin Yun yang sentimental dan bergejolak kembali sadar. Dia memelotot dengan matanya yang indah, dengan cepat mendorong David Chu pergi, dan berlari kecil pergi dengan malu-malu, dengan cepat melarikan diri dari kamar. Ini, sialan. David Chu sangat marah sehingga dia ingin membunuh orang saat itu. Dia ingin menendang tempat tidur dengan marah, tetapi takut membangunkan putrinya yang sedang tidur, jadi dia tidak punya pilihan selain memukuli pahanya. Setelah meninggalkan ruangan, wajah David Chu muram dan mengerikan, dia langsung terhubung ke telepon, dan berkata dengan nada buruk. Andrew Luo, jika hal-hal yang akan kamu laporkan kepadaku tidak cukup penting, maka kamu bersiap-siap untuk mengambil mayatmu sendiri. Hah, Andrew Luo di sisi lain telepon berkeringat dingin. Dia tidak tahu kesalahan apa yang dia lakukan dan menyinggung tuan ini. Andrew Luo segera langsung ke pokok pembicaraan. Kak David, saudara perempuanmu Vivi Zhou ditampar oleh keluarga Sun dan merampas perhiasan yang kamu berikan. Apa? Ketika David Chu mendengar kata-kata itu, segera ada rasa dingin di matanya. Nafsu birahinya langsung padam bagaikan tersiram air dingin, dan wajahnya penuh dengan kesuraman. Tidak ada omong kosong dari Andrew Luo. Dia segera mengirim video ke David Chu. Ternyata pada siang ini, bawahan Andrew Luo menyamar di pusat perbelanjaan dan mengubah misi mereka. Mereka kebetulan melihat konflik antara Vivi Zhou dan Krishna. Mereka mengetahui hubungan antara Vivi Zhou dan David Chu, lalu merekam video ini agar David Chu mengetahui secara garis besar. Menganggap adiknya tidak layak untuk perhiasan bernilai miliaran ini. Merampas perhiasan yang dia berikan pada Vivi Zhou dan menamparnya, dan terus menghinanya sebagai wanita jalang. Baiklah, benar-benar ibu mertua yang baik. Mata David Chu dingin dan kejam, dan hatinya penuh amarah. Dia sengaja memilih hadiah mahal untuk Vivi Zhou, ingin saudara perempuannya menikah dengan spektakuler,
Tapi calon keluarga besannya tidak menganggap saudara perempuannya sebagai manusia. Kak David, keluarga Sun keterlaluan. Jika bukan karena anak buah aku sedang menjalankan misi, mereka akan maju memberi pelajaran pada para bajingan keluarga Sun. Bah, siapa mereka? Andrew Luo juga marah dan kesal. Ketika David Chu marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Matanya berkedip dan dia berkata dengan dingin. Aku sudah memperingatkan Justin Sun sejak awal, berani membuat adikku sedikit menderita. Aku akan membuat keluarganya membayar harganya. Tapi Justin Sun ini berani mengabaikan peringatanku dan membiarkan Krishna menamparkan Vivi Zhou di depan umum. Sepertinya kali ini, keluarga Sun telah menemukan orang penting untuk mendukungnya. Andrew Luo berkata dengan suara yang dalam di sana, ya, sudah diselidik dengan jelas. Kakek Justin Sun adalah pensiunan gubernur provinsi Jiangbei, Leon Tang. Meskipun lelaki tua ini telah pensiun, ia masih memiliki reputasi dan jaringan koneksi yang besar. Sekarang wali kota Jiangling adalah sekretarisnya yang dipromosikan olehnya sendiri. Gubernur provinsi pertama adalah pejabat tingkat 2, juga dianggap sebagai setengah dari pejabat perbatasan. Dengan dukungan dari pemimpin kota Jiangling, mereka bisa bertindak semena-mena di kota Jiangling. David Chu hanya berkata pelan, tanpa kesedihan atau kegembiraan. Pantas saja, Justin Sun tidak memperhatikan peringatan aku di matanya. Ini ingin menunjukkan gigi kepadaku. Ada cibiran di sudut mulutnya, ketidakpedulian yang menghina, dan tegas. Sepertinya dia terlalu rendah hati dan terlalu baik hati. Saking rendah hatinya sampai mereka lupa siapa yang memimpin 300.000 tentara, dan lupa siapa yang mengabaikan nyawa untuk membantu mereka mendapatkan tanah negara ini. Saking berbaik hati hingga membuat mereka lupa bahwa Dewa Sura sang pembunuh semua penjuru di negara barat adalah agung dan tidak bisa dihina. Andrew Luo, hubungi zona perang kota Xie. Percepat dalam kecepatan 800 mil untuk mengantarkan seragam militer aku ke sini. David Chu bertubuh tegap, memandangi kota yang mabuk dalam sinar lampu warna-warni di bawah kakinya. Pada hari pernikahan keluarga Zhou, aku akan berada di sana secara pribadi untuk mendukung saudara perempuan aku dan melampiaskan emosi. Andrew Luo segera menjawab dengan suara yang dalam, ya, mantan gubernur provinsi Jiangbei, pejabat tingkat kedua, Leon Tang yang memiliki banyak anak buah tersebar luas. David Chu tersenyum jijik, dan perlahan mengulurkan telapak tangannya. Aku ingin melihatnya, dia sanggup tidak menerima pukulan aku. Pejabat peringkat kedua yang dipukul mati dengan satu pukulan, jauh lebih tua dari Leon Tang. Di malam hari, tiba-tiba awan gelap tertutup, dan angin bertiup kencang. Kota Jiangling ini akan segera berubah. Keesokan paginya, David Chu sedang sibuk masak sarapan pagi untuk sekeluarga di dapur. Tiba-tiba, Indiani Yun berlari ke bawah dengan telanjang kaki sambil berteriak-teriak dengan semangat. Ah, pendek umur. Berita besar, berita besar. Dia meraih ponselnya dan menatap dengan mata aprikotnya. Dengan semangat berkata, kakak, kakak ipar, kalian tahu, gaun pengantin Dewi Cahaya Bulan kota Jiangling yang disebut, harta karun, dibeli tadi malam, ya Tuhan. David Chu memandang dengan tenang, dan seperti yang diharapkan, di internet dan berita TV, ada banyak laporan tentang pria kaya misterius yang telah menghabiskan 800 miliar untuk membeli Dewi Cahaya Bulan. Hampir suatu malam, seluruh kota Jiangling mendidih. Mereka semua bertanya-tanya dengan emosi, sebenarnya karakter hebat seperti apa yang begitu kaya dan hebat seperti itu. Bagaimanapun, grup VL memiliki peraturan yang ketat untuk membeli Dewi Cahaya Bulan ini tidak hanya cukup dengan membayar harga setinggi langit 800 miliar, tetapi juga harus memiliki pengaruh dan latar belakang tertentu, jika tidak maka tidak layak untuk memilikinya. Justru karena itulah edisi terbatas yang hanya terdiri dari 20 set gaun pengantin Dewi Bulan, kini hanya terjual 5 set. Setiap pemiliknya adalah orang yang unik dan kuat. Karin Yun hanya melirik, dan mengeluarkan suara yang sangat tenang, menyantap sarapan dengan anggun. Telah dibeli, lalu kenapa? Ya ampun, Kak, bagaimana kalian bisa begitu tenang? Indiani Yun hendak pingsan, dia berkata dengan semangat, itu adalah Dewi Bulan. Impian, gadis triliun, ternyata dibeli oleh seseorang. Nah, apakah kamu tidak penasaran? Bukankah itu heboh? Aku tidak tahu apakah dia tampan atau tidak, tinggi atau tidak, dia pasti pria hebat yang sangat menarik.
Indian Yun tampak medambakan dan bercahaya matanya dengan penuh kekaguman. Karin Yun melotot dengan marah, dan berkata dalam hatinya, Dewa pria, kamu sedang memasak sarapan di seberang kamu. David Chu juga menyentuh hidungnya, sedikit malu, dan terbatuk. Ini hanya gaun pengantin, ini bukan masalah besar, ayo makan. Apa? Hanya sebuah gaun pengantin saja. Teriak Indian Yun saat itu dengan nada tinggi. Pipinya mengembung, dan dia menatap David Chu dengan marah. Itu adalah Dewi Cahaya Bulan. Impian berapa banyak wanita. Anggap saja begini, jika kakak ipar punya kemampuan untuk membeli Dewi Cahaya Bulan, maka aku tidak keberatan dirugikan untuk menjadi simpanan kamu. Indian Yun melambaikan tangannya. Penuh kebanggaan, aku dan kakak aku menemani kamu tidur. Bagaimana? Sial, David Chu segera terpeleset dan hampir terjatuh. Indian Yun adalah gadis yang otaknya bermasalah. David Chu telah mendapat pelajaran darinya. Tetapi ia tidak menyangka gadis kecil ini benar-benar sombong dan berani mengatakan apapun. Karin Yun hampir memuntahkan nasi. Dia malu dan marah, dan memelototi adiknya. Jangan bicara omong kosong di sini di depan Bella, merusak anak. Indian Yun mengerutkan bibirnya. Hantu pintar kecil itu memang masih perlu dirusak orang lain. Balap drag terbang. Ya, aku tidak setuju. Bella mengangkat tangannya yang gemuk untuk memprotes. Mulutnya manyun ke depan dan cemberut berkata pelan, Bibi, jika kamu juga akan tidur dengan ayahku. Lalu kalian bertiga bukankah akan lebih berisik di malam hari? Kalau begitu aku tidak akan tidur nyenyak. Tadi malam ibuku berteriak-teriak dan membuatku tidak bisa tidur. Dia mengedipkan mata besarnya, wajahnya polos dan imut. Apa yang sangat nyaman? Jangan berhenti. Gunakan sedikit tenaga. Ucapan yang berantakan, Bibi, apa artinya ini? David Chu, Karin Yun, bibir merah Indian Yun menganga. Matanya yang indah dengan cepat menyulut api gosip yang mengamuk, dan dia mengamati David Chu dan Karin Yun dari atas ke bawah dengan sangat penasaran. Kakak-kakak ipar, kalian berdua ada cerita. Wow, kalian berkembang begitu cepat, ini terlalu cepat, terlalu mengasyikkan. Wajah David Chu masam, dan dia langsung mengeluarkan sepotong roti untuk menutup mulut gadis itu. Wajah cantik Karin Yun juga panas, dia malu dan marah, dan meraih telinga Bella. Apa yang anak-anak tahu? Omong kosong, apa yang kamu tahu? Tidak ada yang terjadi pada kami. David Chu hanya memijatku, dan merendam kakiku. Bella melambaikan tangan kecilnya dengan ketidakpuasan dan menolak. Bella tidak pernah berbohong. Ibu kamu menfitnahku. Benar kakak, kamu jangan hanya mengaku saat dipaksa. Indian Yun mengendong Bella. Wajahnya penuh gosip. Bella, Bibi traktir kamu untuk minum teh susu. Kamu beritahu Bibi apa yang terjadi tadi malam. Oke. Gadis kecil menganggukkan kepalanya dengan gembira, dan menjual Karin Yun tanpa ragu. Hei, kalian berdua kembalilah padaku. Karin Yun frustasi dan menghentakkan kakinya. Sungguh tidak punya perasaan. David Chu tidak bisa berkata-kata. Ini benar-benar putri kandungnya, perusak harta ayah. Segera, David Chu dan Karin Yun ditinggalkan di ruang makan, dan suasananya agak canggung dan ambigu. David Chu terbatuk 2 kali, memecah kesunyian terlebih dahulu, dan berkata, Karin, apa yang terjadi tadi malam, kita? Tadi malam apa yang terjadi antara kita? Karin Yun menyela dia tiba-tiba dengan nada dingin. Aura pembunuhan yang kuat melonjak melalui tubuhnya. Seolah-olah dia tidak setuju. Dia akan memotong David Chu menjadi beberapa bagian, yang sangat berbahaya. David Chu berkedip dan dengan cepat berkata, maksudku, untuk pijat kaki dan merendam kaki. Kita harus pergi ke ruang tamu untuk melakukannya. Jika tidak maka akan disalahpahami. Untung kamu tahu diri. Karin Yun mendengus dengan sombong, dan niat membunuh yang dingin di tubuhnya memudar, tersipu dan pergi dengan menunduk. David Chu mendesah tak berdaya, menjadi seorang pria sangat sulit. Dia makan sarapan dengan asal dan sedang tidak mood. Jingle bell. Pada saat ini, telepon berdering, dan setelah panggilan tersambung, suara Presiden VL Group Rian. Tuan Dewa Sura, sesuai dengan permintaan Anda. Aku telah berangkat secara pribadi, dan aku akan mengirimkan Dewi Cahaya Bulan ini kepada adik Anda. Oke, merepotkan kamu. David Chu tersentuh, dan menutup telepon setelah beberapa kata sopan. Besok Vivi akan menikah. David Chu melihat ke kejauhan.
Dalam benaknya, mereka berdua masih anak-anak, gadis kecil tukang nangis yang selalu berlarian mengikutinya. 10 tahun berlalu dengan cepat. Kisah si Dewa Perang, bab 104 tidak senasib. Mantan gadis kecil juga telah tumbuh menjadi gadis cantik yang langsing, yang akan memulai sebuah keluarga. Adik, selamat menjadi pengantin baru, gumam David Chu. Sentuhan arogansi dan mendominasi muncul di wajahnya yang tegas. Kakak akan segera tiba. Kali ini, aku akan menggunakan kemuliaan yang terkumpul selama 10 tahun terakhir dinas militer untuk memberikan kamu pernikahan yang indah dan menjadikan kamu saudara perempuan paling bahagia di dunia. Kota Jiangling, Kaiyuan Hotel, lantai 5 kamar pribadi yang dibuking keluarga Sun, penuh dengan suara dan sangat meriah. Besok adalah hari bahagia Vivi Zhou dan Justin Sun. Hari ini, keluarga dan teman-teman dari keluarga Sun berkumpul untuk membahas berbagai detail pernikahan besok. Rei Zhou tidak pernah menyukai pertemuan munafik seperti itu, jadi hanya Vivi Zhou yang menghadiri jamuan makan ini. Di meja makan, semua orang berseri-seri dan ceria. Hanya mempelai wanita Vivi Zhou yang seharusnya paling senang, malah menundukkan kepalanya dengan tertekan, wajahnya yang cantik penuh dengan depresi dan kekecewaan. Kemarin, Krishna dengan mudahnya merebut selusin perhiasan senilai 6 miliar dari David Chu, dan kemudian membelikannya beberapa cincin dan kalung berlian bekas seperti seorang pengemis. Harganya kurang dari 50 juta. Yang membuatnya semakin sedih adalah bahkan gaun pengantin di pesta pernikahan adalah barang kelas 3 yang disewa dari studio foto. Gaun pengantin putih bersih telah dicuci agak kekuningan, penuh dengan bau menyengat dari air disinfektan, bahkan ada bekas muntahan mabuk di atasnya, tidak bisa dicuci, dan terlihat sangat jijik. Teringat akan mengenakan barang-barang ini untuk menghadiri pernikahannya sendiri besok, Vivi Zhou sangat sedih, merasa dianiaya, dan kecewa. Ini adalah pernikahan yang dia rindukan, dan ini pria yang akan dia nikahi di masa depan. Dia hanya ingin menangis sekarang, mencari bahu untuk bersandar, dan menangis dengan keras. Sudahkah mendengar bahwa Dewi Bulan VL Group dibeli oleh orang kaya misterius kemarin? Ah, itu harta karun dengan harga 800 miliar dan edisi khusus kurang dari 20 set. Gaun pengantin dengan harga tinggi, ya Tuhan. Membeli gaun pengantin seharga 800 miliar, peri macam apa yang pantas untuk gaun pengantin ini, aku sangat iri. Di atas meja makan, topik eksplosif kota Jiangling secara alami sangat diperlukan. Sekelompok perempuan yang dibanjiri cemburu dan iri, membuat suasana meriah. Justin Sun tidak bisa menahan diri dari terlihat sedikit malu. Itu jelas pernikahannya, tetapi pusat perhatiannya dirampok oleh pria misterius ini, yang secara alami tidak bahagia. Membeli sepotong pakaian seharga 800 miliar itu murni sakit jiwa. Dia bergumam masam, meskipun bicara seperti ini, tapi dia kaget dan cemburu di dalam hatinya. Itu 800 miliar uang sungguhan. Dilihat dari seluruh kota Jiangling dan seluruh Jiangbei, siapa yang sehebat ini? Vivi Zhou juga sedikit penasaran. Dia memindai foto Dewi Bulan di ponselnya, begitu elegan, anggun, dan unik. Sungguh, sangat cantik. Orang yang bisa memakai gaun pengantin ini, khawatirnya adalah putri agung yang super dimanjakan, setidaknya dirinya jauh dari pantas. Vivi Zhou dengan sedih menertawakan dirinya sendiri. Beberapa hari ini, Krishna dan banyak anggota keluarga Sun yang berbisik menyindir dirinya sebagai Cinderella dari keluarga biasa. Dia beruntung sekali bisa menikah dengan keluarga Sun. Di masa depan, dia harus berperilaku baik dan menjadi orang yang rendah hati. Yang terbaik adalah melahirkan beberapa putra untuk penerusan keturunan keluarga Sun. Saat ini, beberapa sepupu Justin Sun yang menganggap keluarga mereka kaya, dan mulai mengolok-olok Vivi Zhou. Pernahkah kamu mendengar Dewi Cahaya Bulan ini? Tetapi orang kaya misterius itu membeli saudara perempuannya sebagai hadiah pernikahan. Kebetulan saja pernikahan saudara perempuan orang kaya itu adalah hari yang sama dengan saudara ipar kita Vivi Zhou. Di hari yang sama, benar-benar kebetulan, tapi sayang sekali tidak bernasib sama. Pernikahan orang itu memakai Dewi Cahaya Bulan, senilai 800 miliar yang spektakuler. Bagaimana dengan saudara ipar kita Vivi Zhou? Gadis-gadis dari keluarga Sun mengerucutkan bibir mereka, dan ekspresi sarkasme serta ejekan mereka melebihi ucapan.
Di seluruh keluarga Sun, siapa yang tidak tahu bahwa dalam pernikahan Vivi Zhou bahkan tidak memiliki perhiasan yang layak, semua cincin berliannya bekas, dan gaun pengantinnya sewa, sungguh menyedihkan. Vivi Zhou mengatupkan bibir merahnya erat-erat, diam, dan ekspresinya menjadi semakin rendah diri dan sedih. Pernikahan di hari yang sama, tetapi dengan nasib yang berbeda, perjumpaan antara si kaya dan si miskin, bagaimana mungkin tidak membuat orang marah besar. Beberapa gadis mencibir dan tertawa, merasa tidak cukup menyenangkan, dan terus mencibir dengan jahat. Oh, menurut kalian, mungkinkah Dewi Cahaya Bulan ini dibeli untuk Vivi Zhou? Sungguh, ku dengar Vivi Zhou juga memiliki kakak angkat, mungkin dia membelinya. Vivi Zhou, cepat telepon kakak kamu dan tanyakan benarkah? Biarkan kami buka mata, hihihi. Mereka mempermainkan Vivi Zhou sesuka hati bagaikan mainan. Dia dengan sedih dan kasihan membenamkan kepalanya seperti burung unta, ingin memasukkan kepalanya ke lubang tanah. Krishna melihat semua ini. Dia sangat puas dengan tingkah junior keluarga Sun. Menurutnya, ini untuk menetapkan aturan untuk Vivi Zhou, membuatnya memahami urutan senioritas setelah memasuki keluarga Sun, agar kelak tahu diri dan tidak bertingkah sesuka hati. Itu benar, Vivi Zhou, coba telepon kakak kamu David Chu dan tanyakan. Krishna tersenyum antusias dengan ironi di seluruh wajahnya. Meskipun kakak laki-laki kamu yang telah menjadi pimpinan prajurit selama 10 tahun, tidak berjasa sedikit pun, tidak mendapatkan jabatan resmi sama sekali, tapi mungkin dia benar-benar menghemat banyak uang untuk kamu, menghabiskan 800 miliar untuk membelikanmu Dewi Bulan ini. Dunia ini ajaib loh. Semua orang di keluarga Sun semuanya tertawa bersama, tawanya sangat cemerlang dan bahagia. Vivi Zhou tidak tahan lagi dengan penghinaan seperti ini. Dia berdiri dengan gemetar, dan berkata dengan wajah muram, aku kenyang, kalian makan perlahan. Ketika Vivi Zhou pergi dengan wajah masam, gadis-gadis dari keluarga Sun tiba-tiba menjadi bosan, melotot, melambaikan tangan, dan memainkan ponsel. Oh, siapa dia? Benar-benar mengira jika menikah dengan keluarga Sun kita, burung pegar bisa menjadi burung phoenix. Burung pegar selalu burung pegar. Krishna menyipitkan mata ke punggung Vivi Zhou, mengguncang segelas anggur merah, dan mencibir. Tidak melihat status diri sendiri, masih berharap untuk membeli gaun pengantin baru. Itu hanya gaun yang dipakai saat menjadi pengantin, bukankah akan membuangnya setelah memakainya? Aku menyewakan satu set untuknya, dan dia masih ngambek pada aku. Hanya senior yang lapang dada seperti aku yang tidak mau repot-repot ambil hati dengannya. Seorang gadis dengan wajah oval mencibir, Bibi Tang, mungkin dia bahkan berpikir bahwa keluarga Sun kita harus membelikannya Dewi Cahaya Bulan. Krishna tertawa kecil, dengan sinis aku sungguh ingin membelikannya, tapi dia harus memenuhi syarat untuk memakainya. Saya sudah lama meminta seorang guru untuk melamarkan nasibnya. Dia akan hidup miskin sepanjang hidupnya dan tidak bisa menikmati berkah. Aku berbuat ini demi kebaikannya. Ada ledakan tawa dari para wanita keluarga Sun di sekitar, penuh kegembiraan. Klik. Pada saat ini, tiba-tiba pintu kamar pribadi terbuka lebar. Sekelompok regu berjas dikelilingi oleh seorang lelaki barat yang tampan dengan rambut pirang dan mata biru, dengan sikap yang luar biasa, membawa karangan bunga yang besar, dan sebuah kotak kado yang mahal. Tiba-tiba berjalan ke tempat tersebut, dan langsung menarik perhatian. Siapa kalian? Krishna berdiri tanpa sadar. Maaf, siapa Nona Vivi Zhou? Pria barat yang tampan itu mencari-cari dengan wibawa. Jika dia tidak berada lama di posisi tinggi, tidak akan pernah mengembangkan temperamen seperti itu. Aku. Vivi Zhou berdiri dan berkata dengan heran dan bingung. Nona Vivi Zhou yang terhormat, aku merasa terhormat dapat berpartisipasi dalam pernikahan Anda. Di sini, atas nama seluruh kelompok karyawan, aku ingin menyampaikan ketulusan hati kepada Anda dan mengucapkan selamat pernikahan. Dengan senyum anggun di wajahnya, pria barat yang tampan itu membungkuk dengan sopan, meraih tangan indah Vivi Zhou dan menciumnya. Terima kasih. Otak Vivi Zhou sedikit kosong. Dia menatap orang-orang di depannya dengan tatapan kosong, sedikit bingung. Dalam ingatannya, dia tidak mengenal pria barat yang tampan ini. Maaf bertanya, siapa kalian? Pria barat yang tampan itu tersenyum cemerlang dan berkata, aku Rian, Presiden VL Group di China. Hari ini dipercayakan oleh Tuan David Chu.
kami secara khusus mempersembahkan gaun pengantin, Dewi Cahaya Bulan, grup kami sebagai hadiah pernikahan baru Anda. Nona, terima kasih banyak atas kepercayaan Anda. Ini adalah kehormatan bagi VL Group kami. Buk, seluruh tempat itu semarak seperti bom yang dijatuhkan dalam sekejap. Presiden VL Group, Dewi Cahaya Bulan. Ya Tuhan, Dewi Cahaya Bulan yang mengejutkan kota Jiangling tadi malam ada di sini. Ternyata ini dibeli untuk Vivi Zhou. David Chu itu sungguh membeli Dewi Cahaya Bulan. Krishna dan beberapa gadis dari keluarga Sun segera berdiri. Tercengang, wajah mereka sangat terkejut dan malu, seolah-olah mereka telah menelan sekilo lalat. Baru saja mereka mengejek Vivi Zhou dan David Chu. Pada saat ini, semua berubah menjadi tamparan keras yang menamparkan wajah mereka dengan keras dan berbunyi nyaring. Justin Sun dan keluarga Sun di sekitar mereka semuanya panik dan membatu seperti patung, semuanya tercengang. Bahkan Vivi Zhou, sebagai tokoh utama wanita pun mundur beberapa langkah, hampir pingsan oleh kejutan besar ini. Dia menatap dengan matanya yang indah, dan masih menarik napas tak percaya. Dewi Cahaya Bulan, untukku. Apakah ini benar? Kalian tidak berbohong padaku. Rian tidak menjawab, hanya menjentikkan jarinya dengan anggun. Tarik, di belakangnya. Seseorang segera membuka kotak kado kristal yang sangat indah. Gaun pengantin yang cerah dan anggun secerah cahaya bulan menampakkan diri, berkilauan dengan gemerlapan, dan pesona yang tak terbatas mematikan aura semua orang. Ini, sungguh, Dewi Cahaya Bulan. Banyak orang terkejut, bersorak, gembira, dan terlihat berbeda. Hanya Vivi Zhou yang pada saat ini tidak dapat lagi menahan ledakan emosi di hatinya. Dia menutupi bibir merahnya, suaranya bergetar, dan air mata mengalir di matanya yang indah. Ketika semua orang menertawakannya, mengejeknya, mengabaikannya atau bahkan menginjak-injak martabatnya. Hanya David Chu, dan hanya David Chu. Bocah besar yang selalu mengayunkan tiang bambu sejak kecil, dan dengan kuat menjaga dirinya di belakangnya, melangkah maju seperti biasa dan memberinya hadiah yang luar biasa, dan mempertahankan harga dirinya dengan nyata. Ternyata dia selalu menyayangi dirinya, selalu mencintai dirinya dan memanjakan dirinya seperti itu. Bahkan jika dia telah tersesat sekarang, bahkan jika dia telah begitu kejam padanya, bahkan jika dia belum memanggilnya kakak lagi sekarang. Dia selalu menjadi kakak yang mencintai dirinya. Di antara kerumunan, Vivi Zhou berlari keluar dengan air mata mengalir deras tak terkendalikan. Justin Sun tercengang, mencoba mengejarnya. Tapi sensasi yang disebabkan oleh Dewi Cahaya Bulan begitu ramai, dia tidak bisa menemukan jalan keluar, dan hanya bisa melambaikan tinjunya dengan lemah. Di luar hotel, Vivi Zhou mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar, air mata yang tidak bisa berhenti mengalir, matanya merah, dan dia memutar nomor yang tidak pernah dia hubungi selama 10 tahun. Segera, terdengar suara magnetis dan lembut di telepon, sudah terima hadiahnya. Apakah menyukainya? Vivi Zhou tidak dapat menahan ledakan emosi lagi, dan menangis keluar suara dengan getir. Air mata yang mengalir membuat riasannya kotor. Aku salah. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Selama bertahun-tahun, aku terpana oleh keuntungan. Aku menjadi jahat dan picik. Itu semua salahku. Seharusnya aku tidak bersikap begitu pada kamu. Tidak seharusnya menertawakan kamu bersama Justin, dan menentang kamu. Semua ini salahku. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, kamu adalah orang yang paling mencintaiku dan paling melindungiku. Aku seharusnya mengerti dari dulu. Aku seharusnya mengerti. Bisakah kamu memaafkanku? Di sisi lain telepon, ada suara sunyi, dan Vivi Zhou juga terisak dengan suara rendah, gugup dan sangat bersalah. Lama sekali, David Chu yang di sana hanya tersenyum dan berkata, gadis bodoh, sejak kecil, kapan kakak menyalahkan kamu? Untuk sesaat, tangisan Vivi Zhou menjadi senyuman, air mata mengalir deras tetapi senyumannya sangat cemerlang. Pada saat ini, dinding pemisah tak terlihat antara dua bersaudara ini akhirnya runtuh dan permasalahan sebelumnya hilang. Di pernikahanku besok, kuharap kamu bisa datang. Kamu harus datang. Kata Vivi Zhou sambil berlinang air mata penuh semangat dan penuh harap. Aku ingin kamu secara pribadi mengenakan gaun pengantin, Dewi Bulan.
Untukku, melihat adik kamu dengan spektakuler menikah dengan bahagia. Di sana, David Chu segera tertawa hangat. Oke. Vivi Zhou menutup telepon dan menangis kegirangan, tidak bisa mengendalikan diri. Pada saat yang sama, di paviliun Begonia, Andrew Luo sedang berjalan membawakan seragam militer dengan tegap dan wajah yang serius, memegang seragam militer yang berat dan terhormat di tangannya dan menyerahkannya kepada David Chu. Laporkan Ketua Long, seragam militer Anda telah tiba. Telapak tangan David Chu bergetar sedikit, menyentuh teman lama yang telah menemaninya selama 10 tahun dalam pertempuran. Sepertinya darah di tubuhnya mendidih dan terbakar. Teman lama, lama tidak bertemu. David Chu berbisik, lalu membukanya dan mengenakannya. Dengan lambang nasional di atas kepalanya, 3 bintang di pundaknya, pedang King Feng tergantung di pinggangnya, mantel piton hijau tua bergoyang tertiup angin. Medali militer yang tak terhitung jumlahnya di dadanya tersusun rapat, berkilauan di bawah sinar matahari. Dia melangkah ke depan dengan tegap, dan satu langkah ini seolah-olah mengubah dunia. Dewa militer berjiwa naga legendaris kota Xie, tiada tandingan di seluruh negara. David Chu melihat ke kejauhan, kelembutan dan diktator hidup berdampingan di wajahnya yang tegas dan tampan. Vivi, kakak datang untuk mendukung kamu. Mulai sekarang, siapa yang berani tidak menghormati adik perempuan David Chu lagi? Bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.